Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulida Ro'aidatin Nabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Sebelum kita membahas Pancasila sebagai sistem etika, kita perlu mengetahui apa itu etika. Nah, menurut yang saya tahu, etika berasal dari kata etikos yang berarti timbul dari kebiasaan ataupun etos yang artinya sikap, watak, dan pola pikir. Menurut Berkens, etika dalam artian yang luas adalah ilmu yang membahas tentang perilaku baik dan buruk. Lalu apa pentingnya Pancasila sebagai sistem etika? Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa kita jadikan alasan kenapa Pancasila itu penting untuk kita pelajari sebagai sistem etika. Yang pertama, banyak kasus korupsi yang melemahkan sendi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Contohnya, seperti kasus Imam Nahrawi yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga atau bisa kita sebut sebagai Menpora. Saat itu beliau terjerat kasus korupsi. Nah, akhirnya posisi beliau digantikan oleh Hanif Dakiri yang saat itu menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan. Yang kedua adalah aksi terorisme. Tidak bisa kita pungkiri pada saat ini pun aksi terorisme masih merajalela di Indonesia. Walaupun saat ini kasusnya tidak separah tahun-tahun yang lalu, tapi tetap saja aksi terorisme masih tidak surut menghantui masyarakat Indonesia. Karena inilah masyarakat Indonesia perlu mempelajari Pancasila sebagai sistem etika agar masyarakat Indonesia tidak ikut terlibat dalam kasus terorisme ini. Yang ketiga adalah pelanggaran HAM. Sampai saat ini kasus pelanggaran HAM masih banyak terjadi di Indonesia. Kasus pelanggaran HAM contohnya adalah anak-anak yatim yang tidak mendapat hak-haknya sebagai manusia dan anak-anak yang baru lahir tapi mereka dibuang oleh orang tuanya. Itu salah satu kasus pelanggaran HAM yang sering terjadi di Indonesia. Contoh lain adalah kasus penyerbuan Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Yogyakarta pada tahun 2013. Yang keempat adalah kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin. Dan yang kelima adalah ketidakadilan hukum. Contohnya adalah putusan bebas bersyarat atas pengedar narkoba asal Australia Skeppel Corby. Yang keenam, banyak si kaya yang tidak membayar pajak dengan benar. Contohnya adalah kasus penggelapan pajak oleh perusahaan. Selanjutnya, kenapa Pancasila sebagai etika itu perlu kita pelajari? Ada 5 hal yang menjadi alasan kenapa Pancasila sebagai etika itu perlu. Yang pertama adalah merosotnya moral masyarakat, terutama pada generasi muda. Yang ketiga adalah kurangnya kontribusi masyarakat dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Yang keempat adalah pelanggaran HAM atau hak asasi manusia di Indonesia. Yang kelima adalah kerusakan lingkungan yang dapat berdampak buruk terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Contohnya seperti kesehatan, penerbangan, global warming, pada nasib generasi muda yang akan datang, dan lain-lain. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata dan hal-hal yang tidak diinginkan dalam presentasi saya kali ini. Saya Maulida Ro'aidatin Nabila. Terima kasih atas perhatiannya.